Hari ini saya akan bahas cara saya scalping pada chart 5 menit untuk menangkap peluang trading jangka pendek menggunakan indikator yang langsung memberikan sinyal buy and sell pada chart. Saya akan bahas dengan lengkap cara kerja indikatornya, trading rules-nya, hingga strategi tradingnya. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicator, selalu kita ketikkan saja range filter buy and sell 5 minute, maka akan muncul nama indikatornya range filter buy and sell 5 minutes yang dikoding oleh Phantom Trader. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi kalian pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya tidak akan mengubah apapun alias membiarkan settingan yang default saja. Source-nya close, sampling periodnya 100, dan range multiplier-nya 3. Kemudian pada tab style-nya, saya akan uncheck semuanya kecuali buy signal and sell signal ini. Jadi saya akan uncheck range filter, high target, low target, bar color-nya. Kemudian untuk high target range-nya, saya juga akan uncheck. Low target range-nya, saya juga uncheck. Jadi saya akan uncheck semua kecuali buy signal dan sell signal ini, karena kedua hal ini yang saya butuhkan ya, agar chart-nya tidak kelihatan rame gitu ya teman-teman. Akan tetapi kalau kalian masih ingin tetap menggunakan range filternya, high targetnya, dan lain sebagainya, saya kira itu sah-sah saja. Tapi kalau saya pribadi lebih suka ya udahlah, cuman yang saya butuhkan cuman untuk tag buy and sell-nya saja atau sinyal buy and sell-nya saja. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali, pemula juga bisa. Jadi jika muncul tag buy seperti ini artinya adalah sinyal buy, sedangkan jika muncul tag sell seperti ini artinya adalah sinyal sell. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup. Mau jadi trader jago? Trading aja di aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Pada TradingView, kita ke bagian indicator, selalu kita ketikkan saja EMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Exponential. Pada settingan indikatornya, untuk lengthnya kita akan ubah dari 9 menjadi 50, dan kemudian pada tab style-nya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah range filter buy and sell 5 minutes yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah EMA 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan false signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh di video ini, saya menggunakan per XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, dan semua aset kelas. Kita masuk ke varian setup yang pertama. Ada 3 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas EMA 50, kedua muncul sinyal buy, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di atas EMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy-nya berupa tag buy ini. Dan yang ketiga, ini memang adalah sinyal pertama yang muncul, artinya ini adalah tag buy pertama yang muncul sejak harga bergerak di atas EMA 50-nya.
Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini. Nah, untuk stop loss-nya ini, itu yang jelas adalah usahakan sebisa mungkin stop loss-nya itu di bawah EMA 50-nya ya. Jadi kalau ada contoh kasus struktur marketnya seperti ini, kita melihat stop loss-nya itu sudah diletakkan di bawah EMA 50-nya dan juga di bawah swing low yang terakhir ini. Jadi make sense gitu ya. Karena kalau harga balik lagi di bawah EMA 50-nya, yaitu artinya tren bullish-nya itu dipertanyakan. Atau misalkan kasusnya itu bisa saja, ternyata tag buy-nya ini atau signal buy-nya ini dia munculnya agak ke atas gitu ya. Dalam konteks yang seperti itu, maka kita tidak perlu langsung masuk di next candle-nya, tapi kita bisa tunggu koreksi dia turun dulu agak lebih ke bawah, agar stop loss-nya itu bisa lebih make sense. Sekali lagi, diusahakan di bawah EMA 50-nya. Untuk target profitnya menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh di mana kita tidak ambil sinyal buy-nya. Kenapa? Karena kita melihat ketika sinyal buy-nya ini muncul, harga itu dia masih bergerak di bawah EMA 50-nya. Artinya trennya itu masih bearish, jadi sinyal buy-nya ini kita tidak ambil. Memang di sini kita melihat harga sempat tergelincir di atas EMA 50-nya setelah sinyal buy-nya itu terbentuk, tapi ingat bahwa sinyal buy-nya itu wajib terbentuk ketika harga sudah bergerak di atas EMA 50-nya. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah EMA 50, kedua muncul sinyal sell, dan ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di bawah EMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal sell-nya. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa ini adalah sinyal sell pertama yang muncul. Di sini kita melihat ada 2 sinyal sell yang muncul ketika harga di bawah EMA 50-nya. Tapi kenapa saya anggap yang ini sebagai sinyal pertama? Karena harga sempat menyentuh bahkan bergerak di atas EMA 50-nya. Maka sinyal ini saya anggap sebagai sinyal pertama. Seandainya harga tidak pernah menyentuh EMA-nya, maka yang menjadi sinyal pertama adalah sinyal yang ini, yang memang kebetulan tidak saya gunakan sebagai contoh sell-nya, karena memang masih mepet sekali dan sinyal yang ini saya anggap lebih meyakinkan. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada 4 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas EMA 50. Kedua, muncul sinyal sell. Ketiga, harga close di atas high candle signal. Dan yang keempat, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas EMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal sell-nya. Ketiga, kita melihat harga sudah close kembali di atas high candle signalnya yang mengindikasikan skenario bearish yang berpotensi gagal. Keempat, ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di atas EMA 50-nya. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah EMA 50-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada 4 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah EMA 50. Kedua, muncul sinyal buy. Ketiga, harga close di bawah low candle signal. Dan yang keempat, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart, keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah EMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy-nya.
Ketiga, kita melihat harga sudah close kembali di bawah low candle signalnya yang mengindikasikan skenario bullish yang berpotensi gagal. Keempat, ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di bawah EMA 50-nya. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas EMA 50-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Kedua setup ini punya kelemahan pada kondisi market yang sedang sideways, terutama pada target yang seringkali tidak bisa mencapai risk reward ratio 1:2. Jadi ketika marketnya lagi sideways yang cirinya EMA 50-nya itu dia cenderung flat, maka kita mungkin bisa berhenti dulu tradingnya, jangan nafsu-nafsu, atau kita bisa menggunakan risk reward ratio itu hanya 1:1 saja. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!